Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, tergantung Anda melihat tayangan ini di waktu kapan. Kita bertemu kembali dalam sebuah tayangan bernama Naon. Naon adalah singkatan nafas tetap on, untuk menolong banyak anak-anak Tuhan bagaimana bisa melewati masa hidup yang sulit, khususnya karena corona ini, untuk tetap bisa berjuang dan punya sebuah kebebasan finansial. Di sebelah saya ada Ibu Ellen. Selamat pagi Bu Ellen. Kita akan mulai dengan yel-yel naon nafas tetap on ya. 1, 2, 3. Naon nafas tetap on. Hari ini saya berikan tema pertemuan kita tentang istri mandiri namun tetap menghormati. Saya ulangi kembali. Istri mandiri namun tetap menghormati. Ibu Ellen adalah seorang istri dan seorang ibu dari 2 anak, yang bagaimana dalam perannya sebagai istri, sebagai ibu buat anak, juga punya tanggung jawab di dalam memperjuangkan ekonomi dari keluarga ya. Seorang ibu pekerja keras, nanti akan dijelaskan item-itemnya, yaitu istri mandiri namun tetap menghormati, yaitu menghormati suami. Ibu Ellen silakan jelas dulu jualan dan usahanya apa, silakan. Saya itu menjual beras, sembako, indomie, minyak goreng, gula, terigu, sampo, sabun, semuanya ada. Diulang kembali Bu, supaya orang beli. Beras, Oke. bermacam-macam beras, dari beras putih, merah, hitam. Ya, beras ada Pandan Wangi, Korma, Burung Dara, Cianjur, Kurmo ya? Iya, kurma. Oke, Kurmo. Burung dara, beras Cianjur, beras merah, beras putih. Harga berkisar Harga 11.000 sampai 12.000 sampai 15.000 beras merah. 11.000 sampai 15.000. Harga fluktuatif mengikuti harga pasar ya. Iya, betul. Oke, dan hanya melayani di daerah TKI dan Holis. Iya, sama saya berdomisili di TKI. Jadi yang dilayani daerah TKI dan Holis. TKI dan Holis ya, TKI dan Holis. Jadi kalau Anda ingin pesan, silakan Ibu sebut nomor WA-nya. 0896 5763 4092. Ya, 08965763 4092 khusus buat sembako. Iya. Yang ingin kita pelajari saat ini dari Ibu Ellen adalah yang bagaimana sebagai istri juga punya tanggung jawab di dalam mendukung ekonomi keluarga ya. Jadi suami sudah 30 tahun kerja di sebuah perusahaan tekstil, lalu tiba-tiba berhenti, ya berhentilah ya mungkin ya. Namun resign, namun itu tidak menjadi sebuah pukulan buat keluarga karena Ibu Ellen punya kemandirian ya, jadi bisa mendukung. Silakan cerita untuk masalah ini Bu. Suami saya udah 30 tahun kerja di pabrik sebagai working manager. Karena sudah capek, dia mau resign saja untuk mau jadi usaha mandiri, menjadi buka usaha sendiri gitu. Nah Ibu silakan jelaskan bagaimana orang tua mendidik di waktu dulu sehingga menjadi ya wanita yang kuat lah ya, yang mandiri, yang tidak bergantung kepada suami namun tetap menghormati suami. Itu gimana prosesnya? Kalau orang tua saya ajarannya itu kita harus mandiri, tidak boleh berhutang pada orang lain. Jadi kalau kita misalnya ada sesuatu yang sangat mendesak, kita tidak cari pinjaman sana sini, kita harus ada tabungan. Oke, jadi boleh tidak bilang mengandalkan orang lain. Tidak mengandalkan orang lain. Jadi pendidikan kemandirian itu bisa menghindarkan orang dari kemiskinan sebetulnya ya. Kadang-kadang bisa disebut juga kejam, karena walau bagaimana orang tua tidak mengajarkan kita pinjam saudara itu tidak boleh. Jadi pendidikan kemandirian dari ibu itu yang membuat Ellen mungkin tidak seperti wanita pada lainnya ya. Ini takut. Kita lebih prepare, kita ada apa-apa kita sudah siap. Iya, sampai jualan beras pun ngangkut sendiri ya. Cuman mau yang ngangkut gas, ngangkut beras gitu ya. Coba Ibu jelasin gimana kalau orang pesen. Kalau pesan itu motor. Saya pakai motor di depan, kadang-kadang di belakang, kita bawa sembako, bawa apa kita bisa. Jadi udah biasa ya? Udah biasa, karena saya waktu sebelum kerja di pabrik juga saya udah biasa
dagang di pasar Gangsal itu, saya punya kios, saya dagang sendiri. Karena saya beli minyak, beli apa, saya udah biasa di depan belakang udah bawa barang banyak. Jadi udah terlatih mandiri ya. Udah. Nah kalau Ibu Ellen coba nasehatin buat anak-anak perempuan saat sekarang, apa yang harus dibekali untuk hidupnya buat anak-anak perempuan lah. Anak perempuan itu kita harus bisa, gak boleh ngadain orang tua, karena orang tua tidak sama dengan kita. Udah bawa suami, orang tua tidak selamanya. Jadi kita suatu waktu ditinggal, kita sudah ada siap menjadi bergerak sendiri, berdiri sendiri. Jadi pendidikan kemandirian itu sangat penting ya. Iya. Jadi sewaktu mengalami kesusahan dia punya daya juang ya. Iya. Iya. Lalu kondisi sekarang Ibu dengan ada toko ya, kios. Iya. Nah, bagaimana menghadapi penggajian pegawai, lalu buka toko jam berapa sampai jam berapa, terus bagaimana cara melayani konsumen? Dari konsumen itu walaupun belanja sedikit, untuk sedikit berat, gas juga kan berat, kadang-kadang 1.000, tetap kami layani, kami antar juga. Terus kalau kita untuk menutupi biaya kontrak ruko dan pegawai, buka jam 7 pagi, tutup jam 9 malam. Jadi jam 7 tutup jam 9 malam ya. Minggu juga buka. Jadi nggak boleh semau-maunya ya, buka tutup. Iya, enggak. Konsumen jadi nggak percaya ya. Karena kalau kita nggak tutup, nanti pegawai atau pembeli pada hari itu yang lain. Ya, jadi pembeli itu ingin tahu juga, penjual juga sungguh-sungguh berjualan ya. Jangan Jadi sampai pembeli datang ini tutup lagi gitu. itu konsumen bisa pindah ya. Pindah. Hari ini kita belajar tentang prinsip bagaimana hidup secara mandiri dan juga tentu mengandalkan Tuhan dengan dua anak, Ervan dan Arvin. Saya tidak sebutkan Ervan dan Arvinnya ya, jadi nanti sebutin. Nah katanya waktu anak satu ada pembantu, anak yang satu tidak ada pembantu, rupanya berdampak buat kemandirian anak. Coba Ibu jelasin. Kalau dulu anak saya pertama itu pakai pembantu, karena kami dengan suami itu, saya dengan suami itu bekerja di pabrik, jadi semua dadakan oleh pembantu. Pembantu itu tidak pernah memberi makan, tapi dia itu membuang bungkus nasi dibungkus, dimasuk ke koran, dibuang ke tetangga. Jadi anak yang gede itu cuma minum susu aja. Suatu pembantunya pulang, komplain tetangga itu buang nasi situ. Ternyata dia nggak pernah dikasih makan nasi. Sampai dia pulang pembantu itu saya sangat susah sekali, karena anak saya nggak mau makan apapun yang dimasuk dalam mulut, nggak bisa. Oh, anak yang diurus sama pembantu. Sampai dia karena minum susu doang. Mau ciki, mau saya kasih es. Oh, jadi pembantunya malas nyuapin kali ya? Dia udah nggak mau nyuapin, cuma dibungkus nasi buang ke tetangga gitu. Dipakai koran dengan dibungkus, koran buangnya ke tetangga. Cuma tetangga tuh udah bilangnya waktu udah keluar baru ngomong. Jadi prinsip mendidik anak buat mandiri buat Ibu apa kuncinya? Kuncinya ya, jadi gimana Pak? Ya supaya anak mandiri. Iya, mandiri. Jadi mandiri itu jadi anak-anak saya disiapkan untuk tidak bergantung pada orang tua. Walau dia sekolah apapun, dia harus siapkan sendiri, mencari tambahan sendiri. Jadi nggak selalu dari orang tua. Ya, dari sini kita belajar saudara-saudara tentang kemiskinan, kesusahan itu bisa disebabkan kondisi, keadaan, tapi juga disebabkan oleh kita ya. Jadi bisa juga orang tua salah dalam mengasuh dan mendidik, atau juga mungkin sebagai istri, saya katakan Ibu Ellen istri mandiri, juga sepenuhnya apa-apa bergantung kepada suami, itu juga hal yang keliru ya. Sehingga pada saat suami mengalami kesusahan, suami Ibu Ellen 30 tahun kerja berhenti, atau tepatnya mungkin diberhentikan paksa begitu ya. Dengan caranya itu keluarga tidak mengalami kolaps. Jadi saudara, keadaan situasi yang buruk saat ini sebetulnya satu penyebab, tapi seringkali kesusahan itu juga disebabkan oleh kita. Ya, kita kurang kemauan, kita kurang kerja keras, kita kurang kemandirian, lebih mengandalkan bantuan orang daripada upaya belum maksimal, tapi lebih berharap kepada bantuan. Dan selebihnya tentu tadi saya bincang dengan Ibu Ellen adalah semuanya itu bergantung juga setelah usaha adalah kepada Tuhan yang memberkati, menolong dan menjaga kita. Begitu Bu? Ya, betul. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Silakan yang daerah TKI dan Holis yang ingin membeli sembako, ya berbagai macam beras yang tadi saya sebutkan tadi, minyak, ulang lagi Bu itemnya Bu, silakan. Beras, minyak,
gula putih, sampo, indomie, bumbu-bumbu masak ada. Silakan kontak. Jadi tidak perlu ke toko, diantar bisa ya. Iya, minimal 10 kilo diantar ke rumah ya. Minimal 10 kilo atau dengan uang nominal 100.000 Iya, diantar ya. diantar ke rumah. Kalau beli 10.000 minta diantar, itu bahasa Perancisnya teuingeun ya. Kelewatan ya. Iya, Pak. Semoga menginspirasi saudara tayangan ini. Selamat berjuang, selamat bekerja, selamat untuk melakukan semua yang terbaik buat saudara dan buat keluarga, agar saudara punya kemandirian di dalam finansial. Jangan menyerah kepada keadaan, terus berjuang dan terus mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ibu Eli silakan sampaikan salam, shalom atau apa? Oh, ini salam corona. Kita akan tutup dengan yel-yel naon nafas tetap on. 1, 2, 3. Naon nafas tetap on. Tuhan memberkati.